Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Laila, guru bidang studi fikih pada Min 7 Aceh Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 kategori guru bidang studi fikih tahun 2025 di LPTK YIN Luxmawe dengan nomor induk mahasiswa 2025610441. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di Min 7 Aceh Utara kelas 5 dengan materi pembelajaran binatang yang halal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga beritalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ada yang nggak datang? Kenapa? Siapa namanya, Nak? Siapa yang nggak datang? Ya, izin ya. Ya udah. Adifa Maisa, Asyatul Mardiyah, Alifa Jauza, Alifa Alisyara, Al Khairil Asraf, Aula Asyura, Bilki Sufaira. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, dimohon untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku. Kemarin kita udah belajar fikih tentang makanan dan minuman yang haram minggu yang lalu ya. Masih ingat ya? Apa itu makanan dan minuman yang haram? Makanan babi. Ya, makanannya ada jenisnya babi misalnya. Kalau minuman apa? Alkohol. Segala sesuatu yang haram itu yang dapat merusak tubuh kita. Ya. Itu jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Sedangkan untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran materinya, yaitu binatang yang halal. Ada yang tahu anak-anak apa itu binatang yang halal? Guys? Kambing, lembu, ayam. Oke. Berarti udah tahu ya? Binatang-binatang yang halal itu ada banyak jenisnya. Ya, kalau di darat ada binatang ternak. Seperti yang disebutkan tadi, ada kambing, kerbau, unta, apalagi sapi, domba, itu binatang-binatang ternak.
Ya. Oke. Buka buku halaman 22 ya. Oh, 24 ya, binatang yang halal. Binatang yang halal ialah binatang yang boleh kita konsumsi dan baik bermanfaat untuk tubuh kita. Itu binatang yang halal. Dia dibagi lagi kepada 5 bagian. Bagian yang pertama, apa bagian yang pertama? Ada di buku. Binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidup di darat ini, dia ada pembagiannya lagi. Ada binatang ternak. Binatang ternak, binatang yang kita pelihara, memamah biak. Contohnya apa? Sapi, kambing, unta. Bagus sekali. Ya, itu ada pembagiannya. Sedangkan yang bagian yang kedua, binatang seperti jenis unggas yang enak dimakan dan dia lezat. Jenis-jenis unggas apa saja? Jenis unggas? Enggak, jenis unggas apa saja? Ayam, betul. Apa lagi? Bebek, itik, apa lagi? Angsa, apa lagi? Udah, merpati. Itu adalah jenis unggas, ya. Ada dalil tentang ini, tentang binatang yang halal. Bisa sebutkan dalilnya? Bisa? Oke, kelompok A. Apa dalilnya? Coba sebutkan. Satu. Bismillah dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang aja sayang. Satu orang. Yang bagian yang ketiga apa lagi? Apa bagian yang ketiga? Udah. Ya. Menyembelih atau memotong dengan menyebut nama Allah. Apabila binatang itu halal, tapi waktu kita sembelih tidak menyebut nama Allah, dia akan menjadi haram. Itu hukumnya. Ada lagi binatang yang ditabrak, itu menjadi haram. Padahal dia halal. Misalnya kambing, halal, kan ditabrak, udah mati. Yang udah mati itu nggak bisa kita konsumsi lagi, udah haram hukumnya walaupun dia zatnya halal. Ya. Yang selanjutnya yang keempat, poin yang keempat apa? Satu orang aja. Bangkai ikan. Ya, bangkai ikan. Bangkai yang boleh kita makan cuma 2 macam, ada bangkai ikan dan belalang. Ya, darah juga bisa kita makan 2 macam cuman. Apa itu? Hati dan limpa. Itu bisa kita makan, halal itu hukumnya. Hati apa? Hati binatang. Contohnya apa? Lembu, ayam. Itu bisa kita makan. Itu darah yang halal untuk kita konsumsi. Ya, untuk bisa kita makan. Yang nomor 5 apa? Semua binatang yang hidup di dalam air. Oke. Nah, yang kelima, poin yang kelima, dia segala jenis binatang yang hidup di air. Segala jenis binatang yang hidup di air, kecuali yang beracun, itu bisa kita makan. Baik di air tawar, di empang, atau di air laut. Misalnya ikan lele, itu bisa kita makan. Nggak apa-apa. Karena itu hukumnya halal. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada orang bilang, oh nggak bisa makan ini, dia makan kotoran. Nggak apa-apa, kita kan nggak makan kotoran, dia makan kotoran nanti dikonsumsi lagi kan, itu nggak apa-apa. Dah 5 poin aja. Ini untuk kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, ini untuk kelompok D. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah ibu bagi, ya. Mohon kerjasamanya sesama kelompok. Sebelum kita mengerjakan LKPD, baiknya kita simak video dulu ya. Perhatikan dulu. Silakan disimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal: binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal baginya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerabu-rawa, dan belerang. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah, maka harus memperhatikan rukun keyakinan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, alat dan menggunakan pisau yang tajam, menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bantainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti kadal laut dan udang. Tadi kita sudah menonton video, ya. Sekarang LKPD yang Ibu bagi tadi boleh dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Dan lagi ya, kita akan diskusi. Diskusi kelompok terus. Ini udah dijawab. Ya, diskusi terus. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Sudah siap semua? Oke. Sekarang kita bisa presentasi ke depan kelas. Siapa? Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok A, silakan. Silakan. Mewakili kelompok A. Sini aja. Iya, dua. Bangun. Dua orang.
Bacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia. Dan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengamalkan kesehatan, menghindar diri dari larangan Allah, mencerdaskan pikiran. Dua, bukan jenis-jenis binatang yang haram untuk kita makan. Menurut surah Al-Maidah, bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang diberi dasar menyebut nama Allah, binatang yang dijepi, binatang yang dikubur, binatang yang jatuh, binatang yang menjatuhkan. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Silakan, ha? Yang gede suaranya, kami dari kelompok C. Kami dari kelompok C Ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan yang lancang suaranya, biar semua kawan-kawan bisa dengar. Ya, silakan duduk untuk kelompok C. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Sekarang untuk kelompok D, silakan tampil. Suaranya yang keras. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan satu urutan kelompok pertama yang ada yang hidup di darat. Satu, binatang ternak, kambing, unta, kerbau, kuda. Dua, kelompok ulat, ayam, lele, angsa, burung, dan seterusnya. Sebutkan rukun penyembelihan binatang. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih, menyebut nama Allah. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok D. Berarti keempat kelompok udah mempresentasikan ke depan kelas. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi? Enggak. Berarti udah paham semua ya? Udah. Kita buat tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk kembali. Biar rileks pikirannya ya. Nggak cukup ya? Ya, oh salah. Iya. Ini belajarin aja di sini. Isi terus cari di buku. Udah cukup? Belum? Satu lagi ya. Cepat. Iya sayang. Ini tugas individu per orang, gue sendiri. Hah? Boleh di kolom, boleh di conteng pun boleh.
Baca dulu di buku dengan seksama baru taruh terus. Kalau nggak ada. Buka bukunya. Buka bukunya, baca-baca dulu. Baru diisi. Nggak usah. Apa nak? Tuh, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Iya ya. Apa pada nggak dua-dua? Ya, buka aja. Nggak usah tuh. Jadi, 15 menit ya, Ibu kasih waktu. Menyembelih itu memotong dari untuk ya. Jangan lupa tulis nama. Tunggu sebentar lagi. 5 menit lagi ya. Sudah siap? Oke. Boleh dikumpul mewakili kelompok masing-masing. Oke, bangun terus. Bawa kemari. Taruh di sini, kan? Taruh di sini. Oke.
Kelompok D belum siap ya? Itu belum nanti. Terima kasih. Ya, perhatikan di buku masing-masing. Kita akan belajar sekarang tentang dalil binatang yang halal ya. Ada ya dalil yang pertama? Silakan kelompok A untuk membacakan dalil surat Al-Maidah ayat 1. Kelompok A. Silakan. Silakan. Kelompok A membacakan. Boleh ke depan kalau enggak. Boleh bangun ke depan. Ya udah, duduk aja. Baca terus. Mewakili kelompok satu orang. Surat Al-Maidah ayat 1. Bismillah dulu. Ya, jangan lupa baca bismillah dulu. Uhillat lakum bahimatul an'am. Ya, harus jelas bacanya. Coba ulang Aulia. Baca yang jelas. Udah. Apa artinya? Oke. Kelompok B, silakan baca dalil yang kedua. Oke, satu orang lagi. Yang gede suaranya, biar kawan bisa dengar. Yang jelas. Adifa ya. Coba Adifa. Yang gede suaranya sayang. Ya udah. Silakan. Yang gede sayang suaranya. Tepuk fokus. Saya? Sa. Coba tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, silakan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang binatang yang haram. Ada yang tahu apa itu binatang yang haram? Apa itu binatang yang haram? Dilarang? Dilarang untuk mengkonsumsi. Ya. PR ya. Tugas di rumah di halaman 28. Coba tengok di halaman 28. Kegiatan siswa PR halaman 28 itu nanti dikerjakan di rumah. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Dah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.